Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Haji dan teman-teman. Baik di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS kewirausahaan. Jadi di sini saya ingin membuat usaha yang berdasarkan kebutuhan masyarakat atau lingkungan saat ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Setiadi, NIM 13. Oke, oke. Jadi di sini saya memilih usaha bensin eceran menggunakan botol. Kenapa sih saya memilih usaha ini? Karena dasar dasar kenapa ingin menjalankan usaha sin eceran menggunakan botol ini karena yang pertama di daerah saya itu terlalu jauh akses menuju ke tempat SPBU. Jadi orang-orang itu saat membeli bensin itu harus jauh ke tempat SPBU karena di lingkungan saya itu tempatnya pelosok agak pelosok di desa di lereng gunung Merbabu. Jadi tempat eceran itu jarang di sana. Pernah di sana ada warga di desa saya ada yang pernah jualan itu udah prospek banget tapi orangnya sudah meninggal jadi nggak berjalan lagi. Jadi saya ingin mempunyai ide untuk menghidupkan atau mengembangkan usaha itu lagi. Yang kedua, dasarnya yaitu biaya modal yang sangat terjangkau untuk modal awal dan modal tiap harinya saat belanja bensin. Jadi modal awal itu untuk modal awal saat pembangunan membuat entah itu etalase, terus barang-barangnya seperti botol dan sebagainya itu sangat terjangkau sekali. Saya tahu dari mana ya dari tetangga itu, soalnya tetangga tetangga saya itu deket banget, sering tiap hari dulu itu sering cerita hasilnya segini, terus modalnya segini. Jadi menurut saya untuk saat ini mungkin masih prospek bagi saya. Terus yang ketiga yaitu prospek keuntungan yang lumayan tiap harinya di daerah saya, yaitu yang tadi saya bilang kenapa saya memilih ini, ya berawal dari bercerita mengobrol sama tetangga yang dulu pernah usaha botol itu sangat lumayan. Terus yang keempat mudah dikelola dan sudah pasti akan dan sudah pasti laku di daerah saya. Nah, usaha ini tuh memang seperti mudah sekali dikelolanya, tinggal kita bikin etalase, kemudian kita taruh di depan rumah, nanti otomatis warga mesti kalau pagi warga yang berangkat ke sawah, terus anak-anak SMA yang sekolah pakai motor itu pasti pagi-pagi berhenti di situ. Kan kalau daripada yang beli di Pertashop itu, kalau di daerah saya mending milih yang berbotolan karena soalnya kadang kadang itu setiap botol 1 liter itu mengira orang warga itu 1 liter mesti dilebihin karena di botol itu pas lebih dikit aja dikira itu 1 liter lebih padahal nggak nyampe 1 liter itu. Kalau satu botol penuh itu pasti 1 liter gitu. Pasti saya bisa jamin pasti laku kalau di daerah saya. Soalnya ya itu tadi eh, apa jauh dari tempat yang jualan bensin. Nah, contoh gambar usahanya seperti ini. Dari awal merintis nanti buat etalase seperti ini atau rak bensin dan ada botol.
Kalau awal-awal itu pakai botol-botol dulu, jangan yang pakai yang apa jerigen. Kalau udah mulai berkembang, ada warga yang minta beli 2 liter yang pakai jerigen. Nah, kita baru pakai yang jerigen kayak gini. Terus selanjutnya yaitu anggaran yang diperlukan. Anggaran itu investasi awal ya untuk membuat dari apa etalasenya, terus botol, corong bensin, selang kecil untuk menyedot dari jerigen ke itu ke botolnya, kemudian jerigen. Kira-kira habisnya sekitar 890-an untuk itu, sekitar meja atau kios kecil itu habis 700-an lah kalau yang sederhana-sederhana. Kalau yang bagus banget bisa lebih. Kemudian botol isi 1 liter itu per satuan itu kira-kira 3 ribuan yang kaca. Kemudian corong bensin 10 ribu, selang kecil 10, jerigen yang 30 sampai 35 liter itu 50 ribu. Kemudian untuk etalasenya itu nanti bisa yang sederhana seperti ini, kecil ini, atau nanti tergantung botol kita mau yang berapa. Misal kita mau beli 20 botol, berarti ini agak dilebarin gini. Ini tergantung kita apa variasi kita dalam membuat desain etalasenya. Kemudian modal awal operasional awal, tadi modal operasional awal itu operasional kita saat membeli bensin, modal bensin saat kita beli di apa beli di pom bensin itu 35 liter itu harganya sekarang 10 ribu. Jadi totalnya kalau 35 liter 350 ribu. Kemudian plastik untuk tutup botolnya itu, untuk tutup botolnya seperti ini, itu sekitar sekitar harga satuan 200, atau kalau 20 berarti 4 ribu. Bisa pakai plastik biasa untuk tutup tutup atau pakai yang tadi. Kemudian biaya tak terduganya itu 100 ribu. Kemudian biaya tak terduga ini nanti bisa, kalau semisal bensin kan, ya pokoknya kalau tak terduga seperti botol, botolnya pecah, itu pakai biaya ini. Jadi total keseluruhannya yaitu sekitar 1.344.000 itu udah semuanya. Terus bagaimana eh, cara kita mendapatkan bensin itu? Jadi kalau di tempat saya mendapatkan saat kita kulaan lah. Kulaannya itu gimana? Jadi di daerah saya itu ada orang yang eh, me- apa ya berprofesi untuk itu loh, pergi ke SPBU, terus apa ngisi bensin, ngisi ngisi jerigen itu ada. Jadi kita nyuruh orang itu, semisal bensin sekarang harga 10 ribu, saya beli di dia 10.500 atau 10 ribu atau 11 ribu. Jadi saya jual 12 ribu. Jadi saya nggak perlu datang ke SPBU untuk apa beli bensin untuk modal awalnya. Kita tinggal ada orang yang itu yang beliin tuh, kita tinggal cuma beres. Kemudian strategi pemasarannya gimana? Yang pertama, promosi dari mulut ke mulut, layani pembeli dengan ramah, cepat, dan jujur. Atau isi penuh 1 liter. Eh, Kemudian kasih tahu tetangga, misal kalau ada, oh ini tahu saya beli ada jualan bensin. Terus yang ketiga, buat pelanggan merasa nyaman dan jadi langganan tetap. Strategi yang kedua, promosi visual di lokasi. Tambahkan spanduk atau papan kayu kecil bertulisan isi bensin di sini dekat, cepat, aman. Tidak perlu antri, bisa malam hari. Letakkan banner di tikungan jalan raya dengan izin RT atau lingkungan.
Kemudian yang ketiga, promosi online secara gratis dan efektif, yaitu buat status WhatsApp seperti bensin eceran ada, siap antar kalau rumah sekitar, posting di grup WA atau Facebook warga kampung atau perumahan, info ketersediaan bensin, layanan antar kalau bisa. Kemudian prospek ke depan bisnis tersebut yang yaitu nantinya bisnis ini ke depannya bisa ditambahin dengan menjual oli, spare part, isi ulang angin ban, terus tambal ban dan sebagainya. Itu nanti tergantung kita apa prospek jalannya itu gimana. Nanti bisa, oh kok semakin rame, saya bisa buat ruko nanti ada bensin, jual oli, terus isi bensin, jual oli, terus apa? Jual spare part, ban, nanti lama-lama bisa jadi dealer. Sekian dari saya, itulah usaha yang agak yang saya pikirkan. Semoga bisa terwujud. Sekian dari saya, terima kasih.